Tribuners, kita akan membahas soal eh, tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Dan tentunya saat ini PSM Makassar tengah berlaga di turnamen pramusim Piala Presiden. Dan untuk edisi kali ini merupakan edisi preview laga PSM Makassar selanjutnya yang akan menghadapi Persik Kediri Minggu 19 Juni 2022 besok. Nah, untuk membahas soal bagaimana kesiapan PSM Makassar dan prediksi laga menghadapi Persik esok hari di Piala Presiden, kita sudah tersambung dengan dua narasumber kita. Pertama saya ingin menyapa dulu ada Kanda Mirdan Miding ini, pengamat sekaligus mantan Direktur Teknik PSM Makassar. Assalamualaikum Pak Mirdan. Ya, salam olahraga. Ya, salam olahraga. Tetap Ewako ini Pak Salam Mirdan ya. Ewako PSM. Ewako PSM. Sekarang posisi di mana Pak Mirdan ini? Saya lagi ada mobile lagi di Takalar sambil nunggu live Zoom kita virtual. Karena kecintaan kita terhadap PSM ya. Betul. Kita kapan saja bisa memberikan sesuatu untuk PSM. Ya, betul sekali. Ini Pak Mirdan ini orang yang dulunya pernah bersama PSM Makassar, sekarang tentu masih menjadi seorang supporter fanatik dari PSM ini. Setiap bincang bola juga beberapa kali kita undang Pak Mirdan Miding untuk hadir. Oke, untuk narasumber kedua kita ini jauh-jauh ini datang langsung, bukan datang sih karena kita terhubung langsung lah dari Malang ini, teman supporter ada Hairul Fajrul, koordinator supporter PSM di area Malang Raya. Selamat sore, sudah sore kayaknya juga di Malang ini. Hairul. Ya, selamat sore Bung Alfian, selamat sore Bapak. Ya, terima kasih nih sudah bisa bergabung langsung ini dengan sehat-sehat di Malang ya. Timur. Ya. Jaga kesehatan di Malang. Siap. Salam sama teman-teman. Ya, siap Om. Ini. Ya, berarti kita sudah terhubung dengan Pak Mirdan dan ada Hairul Fajrul, perwakilan dari supporter PSM yang kini tengah berdomisili di Malang. Saya langsung saja, kita sebelum membahas preview laga menghadapi Persik besok yang merupakan laga terakhir penyisihan grup D Piala Presiden, kita flashback dulu di dua laga terakhir PSM, utamanya laga terakhir kemarin menghadapi Persikabo yang harus berakhir dengan kekalahan ini. Saya ke Pak Mirdan dulu ini. Dua laga sudah dilakoni PSM Pak, di Piala Presiden. Satu menang menghadapi Arema FC yang notabene adalah tuan rumah, kemudian harus menelan kekalahan yang bahasanya gimana ya, cukup kontroversi menghadapi Persikabo. Secara taktik atau secara kesiapan PSM di Piala Presiden ini, kalau Pak Mirdan sendiri melihat itu sejauh apa ekspektasinya dari Pak Mirdan sendiri, silakan. Ya, saya kira materi PSM untuk kali ini ya, sebagaimana perbincangan kita sebelumnya di tribun Zoom meeting juga di virtual, kita sampaikan bahwa PSM ini saat ini lagi berbenah ya dengan mendatangkan beberapa pemain asing, striker asing, kemudian defender asing, kemudian tetap mempertahankan pemain asing yang memang kita harapkan menjadi motor, menjadi striker yang haus gol. Tetapi namun dalam dua kali pertandingan terakhir PSM bisa menang pertama kali 1-0 dan juga kalah secara kontroversi. Saya kira materi pemain pada separuh musim ini dengan materi Piala Presiden ini tidak terlalu jauh beda. Nah, saya melihatnya gini, PSM Makassar ya, striker yang kita andalkan, kemudian pemain asing yang sedang kita uji coba, tentunya defender kita itu memang sedang dalam penyelesaian.
Tetapi biasanya kalau pemain itu adalah pemain profesional, dia di dalam kondisi cuaca apapun, ekstrim pun dia bisa cepat menyesuaikan diri. Nah, apalagi saya dari awal sampaikan bahwa kalau PSM ingin merekrut pemain, maka tentu pertimbangkan karakter daripada tim Juku Eja, tim pasukan Ramang ini. Pasukan Ramang ini saya katakan ini mirip-mirip dengan Amerika Latin. Jadi dia memang seni dan juga keras. Keras bukan berarti kasar. Nah, harusnya jika manajemen, teman-teman di manajemen bisa mempertimbangkan ini, seharusnya mengambil pemain-pemain berdasarkan karakter tim yang dimiliki oleh pasukan Ramang ini. Nah, secara teknikal untuk Liga Indonesia maupun keseluruhan tim yang bermain pada Presiden event ini itu nggak terlalu jauh beda, seluruh skill yang ada, nggak ada yang terlalu menonjol, sehingga apa yang sangat menentukan di dalam event pramusim ini adalah kesiapan mental juara. Jadi kesiapan mental juara itu dibangun ya secara teoritis, kesiapan mental juara itu dibangun daripada latihan yang sangat pekat. Dalam ilmu kepelatihan itu disebut dengan pekat. Apa itu latihan yang pekat? Adalah latihan yang tidak main-main, latihan yang sangat serius, latihan dengan full materi di dalamnya. Baru kita mendapatkan efek daripada latihan yang sangat pekat itu. Nah, PSM ya dengan pelatih asing saya kira sudah sangat memahami itu. Tinggal kesiapan mental daripada anak-anak kita yang akan menghadapi Persik Kediri. Dan secara hitung-hitungan matematika, pemain 4 tim yang ada di grup D ini sangat menentukan atau partai hidup mati adalah partai di akhir ini. Kalau misalnya besok PSM itu harus juara tanpa melihat hasil. Begitu pula dengan Persik Kediri. Tapi kalau misalnya di luar daripada ekspektasi kita, semuanya bermain seri misalnya, maka itu bisa menguntungkan PSM. Karena dilihat lagi dari perolehan kartu kuning yang ada, PSM itu mendapatkan 2 kartu kuning. Kemudian untuk Arema 1, Persik Kediri lebih banyak, dan Persikabo itu jauh lebih banyak. Nah, kalau misalnya, jika misalnya PSM menang tanpa melihat hasil, maka PSM bisa diuntungkan untuk bisa melaju pada babak-babak berikut. Itu menjadi catatan kita. Iya. Saya ke Hairul ini, saya masih ke Pak Amir, dan ini tadi bicara soal squad, Pak Mirdan melihat dan tentu seluruh supporter fans PSM sudah mengetahui bahwa squad PSM musim ini masih mengandalkan beberapa pemain yang musim sebelumnya. Namun ada beberapa perombakan utamanya untuk pemain asing ini. Saya ke pemain asing ini, Pak Mirdan. Di 2 laga terakhir di Piala Presiden, kita tahu PSM saat ini sudah mengandalkan pemain asal Brasil ya untuk striker, ada Everton, terus di belakang ada pemain Afrika ini, ada Yuran, dan 1 pemain Jepang meskipun hanya bermain 15 menit karena ada sedikit cedera. Tapi menurut Pak Mirdan, dalam komposisi pemain yang legion asing di skuad PSM ini, apakah sudah memberikan efek seperti misalnya apa yang diinginkan, yang menjadi tanda tanya, ataukah menjadi kritikan fans PSM musim lalu bisa terjawab minimal di 2 laga terakhir ini dulu kita lihat, Pak Mirdan ini, atau bagaimana? Kalau kita melihat hasil ya dari striker yang new striker yang masuk itu kan 5 laga itu masih nihil gol. Ya, tetapi saya katakan gini, seorang striker yang bagus harusnya kapan ya dengan siapapun dia tandem dan tim apapun dia main dalam kondisi apapun, itu harus nampak bahwa dia adalah seorang striker yang mampu memberikan perbedaan dengan tim, dengan dengan striker yang lain. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau itu terjadi, maka ini harus pandai-pandainya seorang pelatih. Jadi
kenyamanan seorang striker itu biasanya kalau tandemnya bagus. Nah, kalau misalnya dia striker murni, maka tentu the second striker adalah pemain-pemain yang sangat paham karakter daripada striker ini. Nah, kalau itu terjadi di PSM itu ya, di PSM karena satu striker kita, kemudian dengan satu defender, ya satu pemain belakang, itu belum menampakkan apa yang diharapkan oleh para supporter, apa yang diharapkan oleh pelatih tentunya, yang kita harapkan bersama bahwa seorang striker itu harus haus gol dalam kondisi apapun. Nah, apalagi kalau ini adalah event separuh musim, ini adalah event antara sebelum masuk pada liga berikutnya. Nah ini menjadi catatan kita. Tetapi biasanya sih ya, biasanya kalau striker itu adalah striker yang memang benar-benar striker profesional, itu tidak terlalu lama adaptasi, dia sudah bisa tune up. Apalagi kalau rata-rata pemain-pemain dari Brasil, dari Chili, Bolivia, dari Argentina itu biasanya menyesuaikan diri lebih cepat. Tetapi karena ini ya belum didukung sepenuhnya oleh tim secara solid, sehingga striker yang kita harapkan menjadi striker house goal ini belum menghasilkan apa-apa, masih nihil gol. Nah, oleh karena itu perlu dicoba juga, dengan striker yang ada. Kemudian harusnya banyak belajar sama Sinteyong dah. Jadi Sinteyong itu bisa memoles seorang gelandang menjadi striker, atau seorang striker bisa menjadi seorang gelandang yang bagus. Nah, harusnya seperti itu. Nah, PSM ya di dalam menghadapi Persik Kediri, nah harus di warning. Persik Kediri itu berhati-hati karena dia full tim, nggak ada pemain yang cedera. Sementara PSM itu ada 2 pemain, ya kabar terakhir kita ada 2 pemain yang mengalami cedera, sehingga kecil kemungkinan untuk bisa tampil pada pertandingan besok, Big Match besok. Nah, ini harus kita warning benar-benar, dan apapun yang harus kita lakukan ya dalam artian yang sportivitas, PSM harus mampu meraih poin 3 jika ingin lanjut pada babak berikutnya. Ya. Oke, saya langsung ke Hairul Fajrul. Ini soal tadi yang ada juga dibahas oleh Pak Mirdan tadi, bahwa mengenai lini depan PSM Makassar ini soal striker, bomber, ada Everton Nascimento, tentunya ini menjadi apa ya istilahnya, menjadi buah bibir lah di kalangan supporter PSM, bahwa sebagai striker hingga saat ini di 2 laga terakhir Piala Presiden, meskipun ini masih turnamen pramusim, namun belum bisa mencetak 1 gol pun. Kalau menurut Bung Hairul sendiri, apakah permasalahan PSM saat ini sehingga gagal misalnya kemarin meraih kemenangan menghadapi Persikabo harus ditujukan segala kesalahannya ke seorang Everton Nascimento, ataukah ada pandangan lain ini, Om Hairul? Silakan. Oke. Sepemahaman dengan Om Mirdan bahwa striker yang asal Amerika Latin biasanya di PSM kemarin-kemarin itu cepat beradaptasi. Contoh saja hari ini Everton kan dari Brasil. Seharusnya dan yang kita harapkan itu harus cepat beradaptasi, apalagi lini tengah Wiljan Pluim, M. Arfan juga suplai bolanya lumayan baik. Walaupun lebih jauh ditelaah, masih agak kurang sayap kiri kanannya. Mungkin ke depannya harapannya di pertandingan selanjutnya itu kan kita coba pemain-pemain lain, apalagi 3 pemain muda yang baru kembali dari timnas. Contohnya striker Rigi Pratama bisa kita coba untuk menggantikan Everton sementara, ataupun memainkan mencadangkan Everton di bangku cadangan seperti itu, ataukah mencoba pemain-pemain lain. Tapi yang saya lihat bagaimana lini tengah PSM ataupun sayap kiri kanan harus lebih menyuplai lagi untuk Everton, karena dari kemarin alasannya kan seperti itu, suplai bola yang masih kurang. Artinya lini depan ini bukan hanya menjadi persoalan dari Everton sendiri ya, Bung
Bung Hairul ya, tapi Betul, tidak boleh ada hal yang langsung perlu disalahkan. dibenahi di lini lain begitu, utamanya Ya, lini penyerang sayap maupun lini tengah. Terus ini kita berbicara secara luas ini Bung Hairul, bahwa 2 laga terakhir ini PSM tentu di awal memberikan satu kejutan yang luar biasa, meskipun di laga terakhir harus menelan kekalahan, tapi secara umum mewakili suara supporter ini, skuad PSM musim ini melihat di Piala Presiden ini apakah sudah cukup mumpuni untuk menghadapi Piala AFC atau AFC Cup yang akan datang dan juga Liga 1. Bagaimana menurut Bung Hairul? oke. Mungkin kita bisa melihat secara langsung di media-media ataupun kolom-kolom komentar di Instagram bagaimana PSM diremehkan baik supporter tim lain maupun supporter kita sendiri dengan materi pemain yang ada hari ini. Cuman justru itulah event pramusim ini tercipta untuk membuktikan kualitasnya lini per lini, untuk membuktikan kualitas dari para pemain maupun pelatih. Kita mungkin bisa lihat kemarin di Piala Menpora Cup bagaimana PSM sampai semifinal yang awalnya diremehkan oleh supporter tim lain maupun supporter kita sendiri. Cuman itu menjadi PR terbesar pelatih PSM hari ini. Kenapa? Karena kita akan tampil di Asia. Jadi seperti itu bagi saya. Oke, saya kembali ke Pak Mirdan ini. Tadi baru saja selesai preskon pre-match pelatih PSM Bernardo Tavares ini lagi-lagi mengingatkan bahwa PSM musim lalu itu berada di jurang degradasi, harus berjuang berjuang melewati ancaman degradasi dan akhirnya finish di peringkat ke-13. Menurut pelatih sekarang bahwa skuad PSM musim ini masih terbebani oleh mental mental musim sebelumnya, dan itu yang harus segera dibenahi. Kalau menurut Pak Mirdan sendiri, apakah bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh pelatih bahwa memang ada mental yang tengah menurun di tengah-tengah skuad PSM Makassar, atau bagaimana ini Pak Mirdan? Jadi ini secara psikologis ya, dan itu sudah menjadi budaya di tim kita, di tim Juku Eja. Biasanya kalau tim-tim yang dilawan itu tim papan atas, tim yang memiliki nama itu biasanya mereka memiliki willpower yang bagus. Tetapi biasanya kalau menghadapi tim-tim yang lemah, PSM itu biasanya melempem. Dan ini adalah penyakit psikologis. Jadi ini menjadi pekerjaan bagi coach ya, bagaimana memberikan motivasi kepada para pemainnya, bagaimana membangkitkan semangat hal-hal yang ditakutkan menjadi hal yang positif. Nah ini menjadi pekerjaan bagi seorang coach. Dan itu nggak cukup hanya dengan coach yang bisa menyelesaikan, tetapi biasanya itu konsultasi dengan psikolog. Bagaimana ya? Karena di tim-tim manapun di dunia itu pasti memiliki psikolog. Dan ketika seorang katakan striker seperti ini udah 4 kali uji coba bermain dan itu hasilnya masih nihil, itu perlu ada, dia harus sampaikan apa yang sedang dia alami. Apakah ini menyangkut psikologis, adaptasi, nggak bisa tidur, dia nggak bisa makan apa yang harusnya dia makan di negaranya, kemudian dia belum memiliki sahabat, teman akrab untuk bisa curhat, kemudian kondisi kamar dan segala macam, dia senang, dia bahagia apa tidak. Nah ini harusnya ya harus didalami oleh seorang pelatih. Jadi pelatih itu tidak bisa beranggapan bahwa karena kamu pemain asing maka kamu sudah harus tune. Nah ini manusiawi. Seorang Lionel Messi saja ya, ketika di Barcelona dia menjadi alien, tetapi ketika masuk di PSG itu seperti orang baru belajar main bola. Nah itu penyakit seperti itu banyak dialami oleh pemain-pemain dunia, bukan hanya striker PSM, Messi, Ronaldo ketika kembali dari Italia bermain di Liga Inggris juga mengalami hal yang sama. Nah, saya kira 2 pemain asing ini harusnya bisa diberikan
didalami apa yang sedang dialami. Kalau persoalan teknis itu saya kira seluruh pemain yang berlaga di Liga 1 Indonesia yang sedang bermain di Piala Presiden kurang lebih sama, skillnya kurang lebih sama lah. Gitu. Tetapi yang membedakan itu adalah mental juara. Nah, saya katakan tadi bahwa mental juara itu tidak muncul tiba-tiba. Mental juara itu dibangun dari sebuah latihan yang pekat, saya katakan tadi. Latihan yang berat, latihan yang penuh dengan materi yang sangat bermanfaat. Nah, ada satu hal yang harus kita pikirkan. Pertanyaan saya kepada para pelatih, kedua pemain ini dan beberapa pemain asing kita yang bermain belum maksimal. Apakah dia bahagia di PSM? Itu dulu. Kalau dia bahagia, ini menjadi potensi bagus. Tapi kalau misalnya dia belum bahagia di dalam tim PSM, itulah salah satu penyebabnya kenapa mereka masih mandul. Kalau dua pemain asing kita masih cedera, itu secara teknis. Tetapi dua pemain asing ini yang belum tune dengan tim Ayam Jantan dari Timur, ini yang harus kita lebih dalami. Itu. Dia satu kamar dengan siapa? Ya, kemudian dengan pelatihnya dia udah cunda, dia cocok enggak? Dia nyambung tidak ketika berkomunikasi kan dengan pelatih kita kan pelatih Latin juga, saya kira harusnya cocok ya. Itu. Nah, sepakat dengan Adinda tadi ya dari supporter Mania PSM di Malang itu benar. Kita coba setelah kembalinya beberapa pemain yang bisa menjadi motivasi baru. Kan biasanya itu kalau tim lagi suntuk, tim lagi buntu, istilahnya deadlock itu, nabrak tembok prestasinya, harus ada lecutan baru. Ya dengan masuknya mungkin 1-2 pemain yang baru pulang dari timnas, masuk itu menjadi sebuah lecutan baru. Nah, cuman berhati-hati karena ini adalah pertandingan yang sangat menentukan kita maju apa enggak. Ini tentu menjadi pemikiran yang harus cerdas terhadap kondisi PSM saat ini. Saya kira begitu. Oke, ya ini memang menarik ini yang disampaikan Pak Mirdan ini bahwa secara psikologi memang ini apa ya, dari musim ke musim dan terakhir kita lihat di Piala Presiden ini PSM Makassar kalau menghadapi tim-tim dalam tanda kutip tim besar lah seperti Arema Ya, FC biasanya itu gitu. Dari ini apa dari sejarah tim kita begitu. oh dari Waktu sejarah bermain di ya. Kalau Pak Mira ini PSM sudah gitu. bicara soal Bermain sejarah ini ya, artinya memang PSM ya, memang selalu di begitu PSM. menghadapi tim besar ya Pak Mirda ya, selalu spirit Iya. fighting spiritnya itu berkali-kali lipat. Nyatanya Iya, memang kemarin berkali-kali lipat. menghadapi Karena itu Arema FC ada prinsip Sonal. ada prinsip Sirina Pace. Biasanya prinsip ada Sirena itu. Pace. Iya. Betul ya. Prinsip Sirina Pace itu ada. Nah, ini tinggal pintar-pintarnya pelatih bagaimana ketika menghadapi katakan tim-tim yang dibawa atau rata dengan PSM itu dibangkitkan semangat Sirina Pace-nya itu. Itu dibangkitkan. Itu jangan menjadi eksklusif. Karena itu kan satu penyakit psikologis. Kalau kita overconfidence itu penyakit, kalau kita underconfidence itu juga penyakit. Ini menurut orang psikolog. Ya. Harus dijaga dengan baik ini Pak Mirdan. Harus dijaga. Jadi gini, kalau kita takut dengan hantu, apa yang kita lakukan? Maka harus mempelajari hantu secara akal sehat. Dipelajari hantu itu, jenis apa dan segala macam. Nah, kalau misalnya PSM itu takut dengan ragu dengan satu tim, itu dipelajari di mana kelemahannya ini tim ini sehingga dirasionalkan sehingga PSM tidak mengalami kendala psikologis. Tinggal bagaimana kita bermain sebaik-baiknya di lapangan. Jadi nggak ada lagi persoalan non teknis ketika PSM turun bermain. Nah, kita ini masih ada permasalahan. Saya melihat ada 2 permasalahan. Satu permasalahan teknis karena kita ada 2 pemain cedera. Yang kedua persoalan psikis non teknis. Nah, ini yang agak susah menemukan itu, apalagi dalam waktu yang sangat mepet. Saya berikan contoh. Waktu PSM juara Perserikatan tahun 92. Siapa sangka PSM bisa juara. Padahal yang dilipas itu pemain-pemain Perserikatan yang hebat-hebat, Persija dan Bandung dan segala macam itu berhasil dilibat. Nah, PSM itu nggak dihitung sehingga Sirina Pace-nya itu muncul.
Nah, kalau PSM saat ini ya, Ya. yang dulu sebelum transfer window itu kita hampir masuk di zona degradasi. Sebenarnya itu adalah peluang untuk menciptakan motivasi baru. Jadi seorang pelatih yang bagus itu di situ bisa mengambil poinnya bahwa kita baru-baru hampir masuk pada zona degradasi, maka itu peluang yang sangat bagus untuk kita kembali comeback. Nah, ini harus dilakukan. Ya, ini menjadi poinnya di sini ya Pak Mirna. Ya, mudah-mudahan ini Ya. bisa menjadi apa ya, satu masukan yang betul-betul bisa nantinya menjadi apa ya, prinsip Iya. PSM dalam berkompetisi nih, utamanya Iya. di Piala Presiden ini. Oke, saya kembali ke Bang Hairul ini. Eh, Kalau melihat skuad PSM Makassar ini, kita sudah bahas soal pemain asing, soal mentalitas, tapi saya ingin Bang Hairul memberikan sedikit apa ya, pandangannya soal ini. Kan dalam 2 laga terakhir PSM memainkan starter yang nyaris sama, bukan lagi nyaris sama tapi sama, baik menghadapi Arema FC maupun menghadapi Persikabo terakhir. Dan kita lihat di starting PSM Makassar itu banyak dihuni oleh pemain-pemain dalam tanda kutip bukan pemain yang memiliki nama tenar, tapi pemain-pemain cukup muda dan terbilang debutan. Misalnya ada Akbar Tanjung di lini tengah, ada Samuel Simanjuntak, pemain muda juga, ada Reza Arya tentunya, kiper mudanya PSM, Yance meskipun musim lalu bermain untuk PSM di Liga 1, tapi juga masih terbilang cukup muda dan masih kurang pengalaman jam terbangnya di kompetisi tertinggi. Kalau Bung Hairul lihat sendiri, pemain-pemain muda ini apakah sudah cukup mental, melihat dari 2 laga terakhir ini cukup mental untuk bisa memberikan impact untuk skuad PSM Makassar bisa bersaing di kompetisi Liga 1 dan AFC Cup nantinya. Silakan. Kalau kita bicara mental kan bicara kebiasaan. Makin sering pemain dimainkan, makin terbentuk mentalnya. Nah, justru itu event-event pramusim gunanya untuk membentuk mental pemain, membentuk strategi-strategi yang ataupun menerapkan strategi-strategi dari pelatih PSM. Mungkin kita bisa singgung bagaimana 1 minggu hari ini, 1 minggu menuju AFC Cup. Apakah pemain-pemain muda ini bisa percaya diri untuk tampil di level Asia, sedangkan hari ini masih seperti ini? Mungkin saya singgung lagi apa yang dikatakan Om Mirdan tadi. Kita lawan Arema luar biasa, permainannya ngotot, keras. Tapi lawan Persikabo yang notabene-nya mungkin, mohon maaf, tim-tim di bawahnya Arema, mental kita turun ataupun permainan kita turun. Mungkin bisa juga disinggung ada faktor non teknis di situ. Cuman itu tidak bisa dijadikan alasan langsung, harus dibuktikan secara permainan. Jadi kalau ditanya soal teknis pemain-pemain muda hari ini bisa terbentuk kalau kita bicara Indonesia. Cuman pertanyaannya kan bagaimana kalau di level Asia? Seperti itu kira-kira. Siap. Nah ini Bung, ini menarik ini. Menarik pernyataan Anandaku tadi. Itu saya garis bawahi bahwa pelatih yang bagus dalam manajemen yang bagus itu harus pandai memilih lawan tanding. Jadi kalau misalnya mungkin seminggu menghadapi event yang sebenarnya, maka harusnya memilih lawan yang lemah. Jadi jangan memilih lawan yang sepadan atau lebih tinggi. Kenapa? Kalau resiko kita kalah, mental kita drop, susah naiknya. Itu. Nah, pilihlah lawan kalau misalnya masih dia long time, masih panjang waktunya, ya mungkin di pemilihan kalau misalnya 2, lawan yang pertama itu agak sepadan dengan kita, selevel dengan kita, sehingga kalau misalnya hasilnya apapun kita evaluasi. Kemudian pertandingan berikutnya menjelang event hari H, pilih lawan di bawah kita. Ini hanya untuk fun-fun saja, membangkitkan motivasi, semangat main, dan enjoy sebelum memasuki hari H. Ini harus pandai-pandai memilih lawan tanding. Gitu. Nah kita melihat, saya melihat PSM itu asal main aja. Siapa yang mau lawan dia dikasih lawan. Padahal ada strategi
pembinaan mental yang harus dipaham oleh seorang pelatih. Itu ilmu kepelatihan bilang gitu, bukan saya. Sudah pakarnya nih Pak Mirdan kalau soal kepelatihan ini. Sampai Artinya teknis ini satu begitu masukan yang dibahas, Mirdan. betul-betul Iya, nah. mudah-mudahan bisa menjadi gambaran yang gambaran untuk skuad PSM Makassar di Siap, ya. kedepannya. Nah, Tribuners, ini tadi kita sedikit flashback untuk bagaimana kesiapan PSM Makassar di Piala Presiden dalam 2 laga terakhir, tapi kita belum masuk pada intinya, yakni preview laga menghadapi Persik besok untuk membahas soal bagaimana peluang PSM Makassar menghadapi Persik. Kita akan membedah lebih lanjut, tapi setelah tayangan yang satu ini. Tribuners, kembali lagi di Bincang Bola. Tadi di sesi pertama sebelum jeda kita sudah membahas ataukah mengulik soal skuad PSM Makassar di 2 laga terakhir Piala Presiden, dan tentunya di sesi kedua ini kita masih bersama dengan 2 narasumber kita. Ada Pak Mirdan Miding, mantan Direktur Teknik PSM Makassar, dan juga ada Hairul Fajrul, Koordinator Supporter PSM Malang Raya. Di sesi kedua ini kita akan seperti janji saya tadi ini mengulik atau preview laga PSM versus Persik Kediri. Tentu ini sesuai dengan tema kita, laga hidup mati PSM versus Persik Kediri. Kenapa laga hidup mati? Karena di laga terakhir penyisian grup D, PSM menghadapi Persik sama-sama mengoleksi 3 poin. Begitupun dengan 2 tim lainnya, yakni Arema FC maupun Persikabo juga sama-sama mengoleksi 3 poin. Jadi grup D ini adalah grup yang paling ketat di antara grup-grup lainnya di Piala Presiden kali ini, karena siapapun bisa lolos. Tinggal bagaimana laga terakhir nantinya bisa memaksimalkan untuk meraih kemenangan. Jadi saya langsung saja ke Bung Hairul dulu ini, sebelum saya ke Pak Mirdan. Ini soal peluang. Kita berbicara peluang dulu menghadap, kalau melihat perjalanan PSM maupun Persik Kediri ini nyaris sama, bahwa di laga pertama menang, laga kedua harus mengalami kekalahan. Tapi secara kekuatan tim, Bung Hairul ini, secara kekuatan tim, bagaimana pandangan Bung Hairul? Apakah nantinya di laga ini Persik mampu memberikan perlawanan yang
jauh lebih apa istilahnya, jauh lebih besar dibanding tim-tim lainnya yang sebelumnya dihadapi oleh PSM Makassar, atau ada pandangan lain begitu? Silakan. Ya, mungkin kita bisa lihat bagaimana permainan Persik Kediri 2 pertandingan sebelumnya yang belum kelihatan sekali. Apalagi didukung di lini tengah mereka ada pemain yang cukup dikenal di Indonesia, Rohit Chan dan Renan Silva, dan di belakang juga Kartika Aji. Dan bagaimana statement dari Jaffer Roka, pelatih Persik Kediri, bahwa dia ingin bermain atraktif dan bermain sepak bola sesungguhnya melawan PSM Makassar. Nah, ini yang patut dinantikan, walaupun hanya sekedar sementara berkomentar, tapi ini yang harus kita waspadai, ataupun PSM waspadai, bagaimana lini tengah Persik Kediri dan lini depan juga, lini depan dari Persik Kediri itu yang kemarin belum tampil luar biasa, tapi mampu mengancam Arema ataupun dan dapat mengalahkan Persikabo. Dan kita lihat juga bagaimana PSM yang tadi saya singgung, mungkin bisa dicoba bagi Everton untuk bermain di babak kedua, atau bagaimana pada saat pemain-pemain lawan mungkin sedang capek dan dicobain Everton. Kita coba dulu Ricky Pratama ataupun striker-striker lain. Seperti itu. Berarti menurut Bung Hairul ini Persik Kediri ini memiliki tumpuan atau kekuatan yang cukup apa ya, cukup mumpuni, utamanya di lini tengah ya, Bung Hairul ya. Itu yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Itu yang harus diwaspadai, betul. Ini memang di Persik ini untuk lini tengahnya ini rasa-rasa Persija Jakarta ini, karena ada 2 mantan Persija yang dulunya apa ya, mempersembahkan juara Liga, yang notabene ini selalu menjadi pesaing yang cukup ketat untuk lini tengah PSM sendiri. Kalau William Puin dengan Rohit Chan pernah bersaing sebagai calon pemain terbaik ya Liga 1 2018 kalau tidak salah waktu itu. Oke, saya ke Pak Mirdan ini. Ya, siap. Secara squad Pak, kita bicara soal peluang dari PSM menghadapi Persik ini. Kira-kira apa yang harus diperbaiki secara teknis? Kita bicara teknisnya, Pak. Apakah PSM perlu melakukan perombakan pemain seperti yang disampaikan Bung Hairul tadi, bahwa perlu memasukkan tenaga-tenaga baru atau tenaga-tenaga muda di babak pertama, nanti kemudian babak kedua memainkan striker asing, ataukah ada hal lain yang menurut Pak Mirdan perlu dilakukan oleh PSM sehingga bisa meraih kemenangan nantinya menghadapi Persik? Silakan, Pak. Jadi yang pertama yang kita harus lihat dulu, Persik Kediri itu ya ini secara kalkulasi matematik ya di atas kertas. Kalau misalnya semua hasilnya seri ya tanpa melihat berapa golnya, PSM itu bisa juara full. Kenapa? Karena PSM diuntungkan Arema Malang head to head dengan PSM, kita menang lawan Arema kan, Arema FC. Nah, terus kalau misalnya ya PSM menang berapapun hasilnya, kita masuk. Dengan catatan Arema misalnya, Arema kan saingan kita karena perbedaan kita sudah pernah head to head Arema, mereka kalah dengan kita. Kemungkinan kalau misalnya kita menang, bisa saja kita juara, kalau mereka seri kita tetap juara. Jadi PSM itu sangat diuntungkan dengan head to head dengan Arema, asalkan kita mampu menahan Persik Kediri dan Persikabo dikalahkan oleh Arema. Arema FC kita pernah kalahkan. Jadi kalau secara head to head kita menang dengan Arema FC. Itu satu. Yang kedua ya, secara materi Kediri itu, tapi ini biasanya ya dalam strategi non teknis para pelatih kan sudah sangat tahu. Mereka beranggapan bahwa mereka itu full tim akan turun. Mereka tidak ada masalah. Bahkan supporternya Arema FC Mania itu menginginkan mereka bermain enjoy. Nah, apa maksud daripada itu adalah dia mengatakan bahwa Arema FC itu tidak ada persoalan.
Mereka sedang on fire-nya. Mereka sedang menunggu pertandingan yang sangat-sangat membahagiakan bagi mereka. Mereka tidak ada beban. Nah, ini jangan kita terkecoh dengan pernyataan daripada seorang coach lawan PSM. Nah, sedangkan PSM itu kita sedang mengalami kendala pemain yang sedang terkena cedera. Yang kedua, secara psikis juga kita dalam keadaan tertekan karena dua pemain asing kita juga belum tune up. Nah, apa yang harus dilakukan? Betul Ananda tadi katakan, PSM-nya betul yang dikatakan, kita coba sesuatu yang baru. Nah, tetapi dengan catatan, kita ingat sejarah, saya selalu membawa catatan, dulu kita pernah hampir juara di Perserikatan melawan Persipura. Tapi akhirnya kita gagal di babak putaran semifinal di Stadion Matuanging. Seri 0-0, kemudian tiba-tiba kita mengganti pemain di menit-menit terakhir, apalagi posisi back, itu mampu dilampaui oleh striker Persipura yang waktu itu dalam keadaan sangat kehabisan, tetapi karena ada sesuatu yang mereka tidak paham secara fisiologi seorang pemain yang baru masuk itu nggak bisa langsung cun, Pak. Dia membutuhkan adaptasi sekitar 15 menit, 20 menit, 30 menit, baru sistem faal dalam tubuh bisa adaptasi dengan segala kecepatan yang dimiliki oleh pemain-pemain lama. Nah, ini PSM harus berhati-hati di situ. Nah, apa yang harus dilakukan? Tetap dengan formasi normal, ya, formasi normal, lalu melihat situasi kondisi pada saat itu. Apakah kalau misalnya kita udah leading dan posisi kita aman, boleh mengganti yang pemain, memberikan kesempatan kepada pemain muda kalau dia udah aman. Nah, berhati-hati juga kalau misalnya pemain muda yang kita gunakan menjadi starting 11, sementara pemain pelapisnya tidak ada, bahkan kemungkinan ada pemain senior, tapi kemungkinan cederanya itu bisa besar, itu berbahaya. Kenapa? Ketika mereka dipasang di babak kedua misalnya dan tidak ada lagi pengganti, ini sangat berisiko. Nah, itu beberapa hitungan-hitungan matematika kita, apa yang harus kita lakukan pada pertandingan besar, big match yang akan menghadapi Kediri. Tetapi secara sejarah klub, kemudian sejarah pertandingan, PSM itu masih menjadi tim besar dibanding dengan Kediri. Karena Persik Kediri itu kan sebenarnya tim sekelas Persigoa dulu kan gitu, Persiwajo, Jere Ponto kan Kediri, bukan Persebayanya kan, walaupun mereka ya ini harus dirasionalkan gitu. Jadi yang kita hadapi adalah semacam Persigoa dulu yang bagus, jadi Persija, Jene Ponto, Persipare, Pare. Nah, Kediri itu satu kabupaten di Jawa Timur. Ya, Kediri itu memang selain memiliki tradisi sepak bola yang bagus, tapi mereka berada kalau saya di kondisinya di Jawa Timur itu kelas 2, karena mereka ada Persebaya Surabaya yang menjadi kebanggaan daripada bonek. Nah, ini startingnya yang perlu PSM dan perlunya pemain-pemain PSM pahami bahwa secara sejarah PSM itu sangat besar. Jangan takut hadapi Persik Kediri dan juga jangan jumawa. Tetap bermain karena secara kualitas saya melihat PSM secara kualitas teknis masih. Walaupun ada 4 orang pemain Persik Kediri yang disampaikan tadi Ananda itu mesti kita warning karena ada warna Persija di sana. Ada beberapa pemain yang sangat konsisten dan hampir seluruh lini kalau kita lihat 2 pertandingan terakhir Kediri itu sangat bagus. Itu harus dipahami oleh PSM. Lininya semua hampir merata. Tetapi PSM itu punya kekuatan besar. PSM punya pemain yang bisa menjadi pembeda daripada klub-klub yang lain. Nah, pembedanya itu yang belum muncul saat ini. Ini harus kita munculkan. Bagaimana Prim, kemudian bagaimana dengan pemain Brasil yang baru ini, itu kita betul-betul maksimalkan perannya. Kalau di dalam sementara permainan kita melihat kontribusinya minim, maka harus dilakukan
pergantian memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda. Saya kira itu yang bisa kita melihat dua utak-atik, dua kesebelasan yang akan bertanding besok, dua kesebelasan yang menjadi salah satu lumbung daripada sepak bola nasional. Dua-duanya menjadi klub yang tentu diidam-idamkan oleh pemain-pemain manapun di Indonesia. Saya kira itu. Oke, artinya bahwa laga ini adalah laga penentuan. PSM patut untuk menurunkan skuad terbaiknya begitu ya Pak Mirdan ya, untuk bisa meraih hasil yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi karena itu untuk apa menyimpan peluru kalau harusnya sudah ditembakkan, karena ini pertandingan terakhir besok. Betul kita apapun yang terjadi harus menang. Menang dalam artian diperoleh dengan cara yang sportivitas yang diperbolehkan dalam dunia olahraga. Oke, siap. Saya langsung ke Bang Hairul ini. Kalau Pak Mirdan tadi berbicara soal ini, soal hitung-hitungan lolos tidak lolosnya, maka kita PSM harus betul-betul siap dengan para pemain-pemain terbaiknya. Terus untuk masalah ini satu mungkin pertanyaan untuk Bung Hairul. Sebenarnya untuk PSM Makassar di laga besok, laga menghadapi Persik, apa yang atau lini mana yang patut untuk menjadi perhatian khusus yang perlu dibenahi sesegera mungkin di skuad PSM? Ya, oke. Sama-sama sepakat bahwa lini depan masih bisa dibilang tumpul. Ya. Walaupun secara tidak langsung kan harus dukungan per lini ada. Jadi saya pikir lini depan, tapi dibarengnya juga lini tengah yang harus mensuplai bola, dan kiri kanan juga. Saya juga sedikit menyinggung bagaimana ke depannya PSM perlu kita masuk semifinal, perlu kita masuk ke 4 besar, walaupun hanya sekedar pramusim. Anggap saja ini sebagai bekal untuk menjelang AFC Cup yang kira-kira kurang lebih 1 minggu. Karena kalau kita lolos 8 besar, ataupun sampai 4 besar, itu menjadi modal berharga untuk menghadapi AFC Cup. Seperti itu, pasti kepercayaan diri pemain-pemain juga luar biasa. Dan bagi saya hari ini Everton kalau sudah cetak 1 gol, bisa saja langsung cetak seterusnya. Encer. Iya, bisa saja seperti itu, butuh kepercayaan diri di depan ini. Artinya memang meskipun ini pramusim, tapi ada psikologi yang dibutuhkan, pengembangan psikologi yang dibutuhkan oleh PSM untuk menatap kompetisi sesungguhnya ya. Memang saya cukup sepakat juga ini dengan Bung Hairul, dengan Pak Mirdan tadi, bahwa memang ini turnamen pramusim, tapi impact-nya untuk PSM di AFC Cup utamanya terdekat pasti akan cukup besar jika PSM mampu lolos ke babak selanjutnya di Piala Presiden ini. Dan kita memang berharap bahwa laga besok PSM bisa menang, PSM bisa melaju lebih jauh lagi di Piala Presiden, dan tentunya bisa tampil baik juga di AFC Cup. Kita doakan bersama saja sebagai fans PSM atau supporter PSM Makassar. Oke, Tribuners, ini sepertinya kalau membahas PSM Makassar apalagi sama Pak Mirdan ini tidak cukup kalau hanya lewat Zoom meeting ini. Kalau hanya 1 jam butuh berjam-jam. Dan ini paham sekali teknis-teknis. Nah, kalau bicara teknis saya selalu minta tanggapan ke Pak Mirdan ini. Utamanya kan mantan direktur teknik ini. Saya potong sedikit ya. Saya lupa. Saya keingat bahwa saya melihat pemain asing kita ini memang daurnya, staminanya itu perlu ditingkatkan. Karena saya melihat dia berat sekali. Jadi speed of reaction, kecepatan bergeraknya lambat sekali. Kemudian dia lebih banyak berjalan. Ketika bola sedang play, dia lebih banyak berjalannya. Nah, itu sebenarnya ciri fisik, bahwa fisik itu nggak bisa adaptasi dengan kecepatan bola yang ada. Ini perlu dipahami. Kenapa? Karena ini secara faal terjadi penumpukan asam laktat. Jadi ada beberapa pemain-pemain kita yang tidak bisa adaptasi dengan kelelahan, sehingga mereka lebih banyak berjalan.
Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka digenjot fisik itu harus segera, apalagi mendekati separuh musim kedua segera bergulir. Ini catatan saya. Oke, siap. Ini masukan yang gambaran juga ini untuk teman-teman nih, teman-teman supporter. Kami pun dari Tribun Timur juga mendapat gambaran bahwa ya inilah skuad, inilah tim sepak bola profesional, bahwa tidak hanya saja dibutuhkan teknik bermain, tapi ada hal-hal lainnya yang seperti dijelaskan Pak Mirdan selaku mantan direktur teknik ini, soal fisik, soal psikologi dan segala macamnya ya. Oke, Tribuners, Pak Mirdan Miding, terima kasih. Terima kasih. Bung Hairul, terima kasih juga. Salam sehat dari teman-teman di Malang juga ini. Tetap dukung langsung berarti nih PSM besok ya. Siap. Mudah-mudahan ada waktu terbang ke Malang lah. Iya, betul. Siap. Oke, Ya, Bung Mirdan, ditunggu Ki. Siap Nanda. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Mirdan Miding, pengamat dan mantan Direktur Teknik PSM, dan juga Hairul Fajrul, Koordinator Supporter PSM area Malang Raya. Tribuners, demikian untuk Bincang Bola kali ini. Saksikan terus tayangan atau program dari Tribun Timur, bukan hanya Bincang Bola, tapi ada beberapa program-program lainnya yang terus tayang secara langsung melalui live YouTube Tribun Timur maupun Facebook Tribun Timur. Sekali lagi tetap jaga kesehatan dan salam Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.